Dengaran, Net. Dengaran. Soalnya saya kebetulan tidak pakai. Saya tidak pakai mic. Ya. Saya tidak pakai mic. Saya tidak pakai mic karena colokan saya punya ini USB-C. Mic saya masih pakai 3,5. Ya. Jadi tidak bisa pakai earphone. Oke, selamat pagi semua. Pada saat ini kita akan saya akan menjelaskan tentang topik tentang profil manusia, ya, profil manusia. Jadi kalau kalian sudah lihat materi kemarin, ya, materi kemarin itu materi saya sudah bagikan di LMS, ya, itu ada 2 file profil manusianya. Itu sebenarnya saling melengkapi. Jadi yang satu seperti file PPT dan satunya adalah file catatan, ya. Catatan dalam arti uraian narasi yang melengkapi file sebelumnya, seperti itu. Jadi di sini sebentar. Oke, ini ya. Kalau kalian lihat di sini bahwa profil manusia itu pasti ada 2, ya. Dalam arti ada input, ada respon, ada output, ya. Jadi seperti kita manusia, kalau kita ini aja lagi online ini, mati, hilang presentasinya. Presentasinya masih muncul nggak di kalian? Hilang, Ner, hilang. Hilang benar. Hilang. Nah, ini ya. Jadi seperti saat kita lagi online ini aja. Ini berarti ada informasi yang kita terima dari mata kita. Kemudian kita mendengar suara, kita membaca, itu menjadi input bagi kita. Kemudian kita merespon, itu jadi output juga. Ya. Jadi istilahnya tetap sistem apapun itu, baik komputer, baik manusia, itu ada input, ada proses, ada output. Ya. Seperti itu. Kemudian ini ya. Jadi kalau input output dibagi manusia itu ada berdasarkan panca indera, walaupun tidak semua, kebanyakan adalah 4 ini, yaitu penglihatan, kemudian pendengaran, perasa peraba, dan pergerakan, ya. Sedangkan sebagai penyimpan informasi, atau kalau di sistem komputer kalian mengenal memori atau RAM, maka di manusia itu adalah otak, ya, atau sistem memori kita, ingatan, dimana terbagi 3, yaitu ada memori kerja, sensori, kemudian ada kenapa ini dia hilang terus? Bentar. Nah, kalau di manusia itu kita ada memori kerja, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Ya. Sedangkan informasi yang kita terima, kita bisa gunakan untuk penalaran, pemecahan masalah, memperoleh keterampilan, maupun untuk model kesalahan. Ini, ya, kalau kalian melihat gambar ini dan materi yang ada yang satu lagi sebagai komplemennya, maka mata kita seperti ini, ya. Kita melihat rangsangan secara fisik melalui mata, dan mengolah menginterpretasikan rangsangan tersebut. Nah, jika kalian tahu kenapa kita bisa melihat suatu benda, masih ingat pelajaran SMA? Kalian masih ingat kenapa kita bisa melihat suatu benda?
Kenapa kita bisa melihat Tuhan kita gitu? Bisa melihat kursi, bisa melihat handphone, bisa melihat keyboard, bisa melihat laptop. Kenapa? Karena kita punya indera penglihatan, Ner. Nah, itu kan mata. Nah, mata kenapa bisa melihat benda yang kita lihat? Ayo. Ini sepertinya masih pada ngantuk kayaknya. Kenapa? Ya karena ada cahaya yang terpantulkan, ya. Jadi saat benda itu kena cahaya terpantulkan oleh benda tersebut, maka kita bisa melihat. Ada yang bisa melihat benda di kegelapan malam? Pasti tidak bisa. Ya. Bukan karena gelap, tetapi ya karena tidak ada cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut. Ya. Seperti tadi kata Yunita bahwa karena kita punya mata, jadi saat cahaya terpantulkan, kita ini lihat kalau digambar. Gambarnya muncul di kalian? Enggak. Ganda nih. Oke, ya. Jadi cahaya pantulkan itu masuk ke pupil itu masuk ke belakang. Jadi dia lewat kornea, iris, dan dia akan diproyeksikan di belakang. Dari belakang itu saraf dia akan. Jadi kalau kalian masih ingat bahwa gambar yang terproyeksikan di belakang mata itu adalah terbalik ya, upside down. Ya. Tapi itu diproses oleh otak bahwa itu ya tidak terbalik. Ya, seperti itu. Ini ya, ini yang mempengaruhi penglihatan kita. Itu luminance, banyaknya cahaya yang dipantulkan objek. Kemudian ada kontras, selisih antara luminance objek dan luminance latar belakang. Makanya kalau kalian lihat kenapa ada apa ya latar belakang putih, kemudian tulisan hitam itu begitu kontras atau kelihatan sekali. Ya. Nah itu karena ada kontrasnya ini. Ya. Kalau luminance-nya itu cahaya yang dipantulkan objek. Makanya kenapa ada yang suka bilang kalau siang-siang jangan pakai baju hitam. Kenapa gitu? Oh ya karena nggak bisa aja. Pokoknya cuma tahu nggak bisa aja. Kata Oma dulu juga begitu. Nah, ya. Jadi dasar teorinya seperti ini ya konsepnya. Bukan karena ya taunya sih dari lahir mereka bilang begitu. Ya. Tetangga juga bilang begitu. Kakek nenek juga bilang begitu. Jangan pakai hitam kalau siang. Ya. Nah, jadi dasar teorinya ya konsepnya seperti ini. Kenapa? Karena hitam itu dia menyerap cahaya banyak. Jadi efeknya katanya lebih panas dibandingkan pakai cahaya. Pakai baju yang terang-terang, misalkan baju putih gitu. Ya, seperti itu. Ini jadi ada kecerahan, ada sudut ketajaman, ada medan penglihatan. Nah, kalau sudut ketajaman seperti apa? Kalau ada yang pernah lihat televisi ya, televisi bisa, laptop juga bisa. Kalau kita lihat dari depan sama lihat dari samping pasti agak beda. Ya. Kalau kalian lihat ada iklan laptop atau iklan televisi yang bisa melihat yang bilang bahwa viewing angle ya. Sudut penglihatan itu viewing angle bisa sampai 100 derajat. Nah, berarti istilahnya kalau kita lihat dari samping, dari sudut lebih jauh, lebih besar, itu berarti kita masih bisa lihat jelas. Kalau viewing angle-nya makin kecil, berarti kita tidak bisa jauh-jauh dari depan. Kita harus lihat 90 derajat lah, ya, dari depan begini. Kalau kita miring sedikit, biasanya gambarnya makin pudar. Nah itu angle. Medan penglihatan pergerakan mata ke arah sudut terjauh. Nah kalau warna itu ini spektrum elektromagnetik ditentukan oleh hue, kemudian dan saturasi, ya seperti itu. Kemudian bentar. Nah, ini adalah kombinasi warna terbaik dan terburuk. Kalau kalian berniat untuk berkecimpung di dunia desain grafis, ya, ini harus dihafalkan warna terbaik dan warna terburuk, ya.
Jadi kalau kalian suka lihat ada orang yang desain baliho gitu ya, apalagi kalau lagi ini udah mau dekat Natal gitu kan, biasanya kan banyak gitu kan, jangan udah pakai latar hijau, ya. Latar hijau, coba lihat hijau. Terbaiknya itu hitam, biru, merah, atau kalau tebal hitam, merah, biru. Yang terburuk adalah apa? Hijau tuh, pakai kuning, mentang-mentang mau Natal gitu kan, udah hijau pakai kuning pula. Kuning ada cyan atau magenta. Jadi mendesain itu bukan hanya saya kan suka purple, ya. Saya kan suka merah muda gitu, pink. Jadi pokoknya semua pakein aja pink atau purple semuanya. Jadi itu ada dasar teorinya bahwa ini merupakan kombinasi warna terburuk, sedangkan ini merupakan kombinasi warna terbaik. Jadi kalau latar putih, nah itu kan biru, hitam, merah, atau garis tebal hitam, biru, merah, ya. Jadi ini apa, ya? Tujuan dari kita mendesain itu biasanya adalah supaya orang itu dapat menangkap informasi dengan cepat, ya. Apalagi ketika kita mendesain baliho di jalan gitu. Ada gitu yang pernah kalian bawa, ada yang bawa motor atau kendaraan gitu, yang saking niatnya gitu sampai berhenti atau mundur gitu, mundur baca baliho gitu, baca iklan gitu. Itu apa tadi ya tulisnya? Karena nggak jelas gitu apa itu tulisan. Jadi ya ini, ya. Jadi ini kombinasi warna terbaik ini dan kombinasi warna terburuk ini biasanya kita harus memperhatikan ya dalam mendesain. Ini termasuk ini loh, ya, dalam kalian mendesain antarmuka ya, antarmuka suatu website, suatu aplikasi, ya. Jangan mentang-mentang karena suka pink, jadi tombolnya pink, ya, kursornya pink, ikonnya pink, tulisan pink, ya, seperti itu, ya. Atau saya contohkan ATM, silakan, ya. Ada yang pernah pergi ke ATM? Nah, ini tidak ada suara ini. Ada, Kayaknya benar. Tahu kan itu Ada ATM? Mer. Oh ya, ATM. Kan ATM itu kan biasanya kan pengguna ATM itu apa, ya? Target pasarnya ATM itu adalah biasanya orang dewasa lah, orang sudah besar, bukan anak-anak, ya kan? Jadi ATM itu fungsinya untuk mengambil uang tunai, ya. Jadi kita biasanya kalau lihat ATM itu pasti begitu datang, apa yang dia bilang? Masukkan kartu, ya kan? Tidak ada kan yang datang ke ATM langsung keluar uang? Ada gitu? Nggak ada, benar. Ya. Nah, karena ATM juga didesainnya buat orang yang sudah besar atau dewasa, bukan buat anak kecil. Karena lihat itu ada ATM yang ada Pokemon? Nggak pernah? Nah, ya kan? ATM yang begitu datang ada lagu anak-anak, ya, ada lagu pelangiku atau balonku, ada tombol yang lagi beranimasi, ya. Kenapa? Itu merupakan bagian dari kalian pada saat perancangan. Itu termasuk di dalam tugas juga ya. Seperti tugas itu, perancangan itu, bikin logo itu termasuk di situ, ya. Kalian harus, nah itu salah satu pada saat kalian menganalisa ini aplikasi, ini web buat siapa gitu. Kalau aplikasi web ini buat anak kecil, ya pasti buatlah seperti buat anak kecil. Ya. Coba kalau buat anak kecil isinya teks 2 halaman gitu, capek, ya kan? Atau kalau buat orang dewasa, tuh setiap kali klik tombol ada ting, ting, nah, masukkan nominal, ting, 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 oh ya. Atau ada dia punya animasi gitu ya, lama-lama bete juga kali ya, annoying juga lama-lama, ya. Jadi itu merupakan bagian dari analisa user ya, user requirement-nya, siapa penggunanya, nah termasuk juga kombinasi warna. Kalau mungkin orang dewasa, bukan mungkin ya, tapi kebanyakan orang dewasa itu pasti maunya simple ya. Kalau buat anak-anak atau buat girly ya, buat girl gitu kan, mungkin yang warna-warna pink, purple enak lah ya, masih bagus gitu. Tapi kalau buat cowok gitu kan, begitu aplikasi buat cowok ganteng, cowok maco, warnanya pink, asik. Ya. Sebenarnya rasa gimana gitu, ya. Tidak cocok gitu kan. Nah, jadi itu mesti ya dianalisa dan melihat ini kombinasi warna terbaik maupun terburuk.
Oke. Ada pertanyaan? Bentar, saya ambil pulpen dulu. Ada pertanyaan? Kayaknya belum. Masih jelas. Oke, lanjut dulu. Ya. Ini pendengaran ya. Ini pendengaran dimulai dari gendang telinga. Karena ada getaran resonansi di udara, maka telinga kita bisa mendengar apa yang orang katakan ya, atau suara di sekitar kita. Kemudian ini ya, telinga itu ada terbagi bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Frekuensi yang kita bisa dengar seperti ini ya, 20-20 kHz. Walaupun sebenarnya secara real frekuensi yang kita dengar tidak sejauh ini ya. Bisa jadi di atas 20, mungkin sekitar 80-100 Hz, dan di bawah 20 kHz ya. Mungkin 15.000 sampai 18.000 kHz. Kecuali kalau kalian itu memang benar-benar audiophile ya. Yang pasti kita tidak bisa dengar di atas ini ya. Kita itu bukan kelelawar. Ya, kita itu bukan kelelawar dan bukan kayak binatang anjing atau kucing yang bisa mendengar ya, seperti itu. Jadi ini ya fungsi telinga seperti ini. Di bagian luar itu melindungi bagian dalam, bagian tengah itu ada gelombang suara dalam bentuk getaran. Sedangkan bagian dalam ini yang secara kimiawi dia mentransfer pendengaran apa yang kita dengar ke otak ya, seperti itu. Ini ya, ini adalah hal-hal yang mempengaruhi pendengaran ya. Frekuensi suara itu pitch. Ada dulu yang pernah masih ingat ada apa ya? Salah satu kontes atau apa ya? Reality show di Indonesia yang kebanyakan tentang pitch ya. Pitch Anda itu kurang ini ya, kurang bagus ya. Kontes suara kali ya, kontes menyanyi kalau nggak salah. Yang pasti pitch-nya itu pasti di itu ya, frekuensi suara pitch ya. Jadi frekuensi suara ini, pitch ini adalah tinggi rendahnya suara ya. Sedangkan amplitudo itu kuat dan lemahnya suara ya. Jadi orang yang suaranya keras itu berarti amplitudo ya, bukan pitch ya. Tapi kalau dia tinggi kayak siapa dulu? Siapa penyanyi yang katanya dia punya suara itu bisa sampai 9 oktav atau 10 oktav? Saya lupa, Mariah Carey atau siapa gitu. Nah, itu bicara tentang pitch ya. Bicara tentang pitch, bukan bicara tentang loudness. Nah, kalau timbre atau jenis kualitas suara itu yang bisa membedakan kita dengan orang lain ya. Contoh timbre ini apa? Contoh timbre ini adalah, coba kalau kalian di kelas ya, saya kalau di kelas saya suka kasih contoh sih. Ada yang maju ke depan, kemudian teman di belakang bersuara gitu, memanggil namanya ya. Kita itu bisa serta-merta tahu yang manggil itu siapa ya. Sama kayak kita di rumah gitu. Kita di rumah lagi di kamar tiduran, ada di luar yang lagi teriak-teriak, atau lagi tetangga atau teman atau saudara yang lagi ngobrol, kita bisa tahu ya. Oh, ini suaranya ini suaranya mama, ini suaranya papa, ini suaranya kakak, adik ya. Itu yang membedakan apa? Yang membedakan ya timbre ya, timbre. Jenis suaranya beda ya. Kita bisa membedakan teman siapa yang bicara ya dari timbrenya ya, seperti itu. Ini kalau ini adalah eye operasa ya. Eye operasa ini raba biasanya kulit ya, biasanya. Tetapi kulit itu pun ada 3 sensor ya. Ada 3 sensor ini, yang ini ya. Ada termoreseptor panas dingin, ada nociceptor rasa sakit, dan mekanoreseptor tekanan ya. Jadi kalau kalian lihat ini sebenarnya
rasa sakit itu beda dengan sensor tekanan ya. Jadi kalau tekanan itu kita tekan-tekan kulit itu, tapi tidak sakit, nah itu sensor tekanan. Tapi kalau tekan-tekan terlalu kuat, nah itu berarti ada 2 sensor yang bergerak, yang merespon. Ya. Sama kalau kita tangan terjepit pintu, ya, terjepit pintu itu berarti sensornya sensor 2 itu ya, sensor tekanan, tapi karena tekanan udah terlalu berlebihan, jadi rasa sakit juga, ya seperti itu. Ada orang gitu yang terjepit pintu terus dia masih ngomong itu, hey, saya lagi terjepit loh, tapi tangannya masih di pintu gitu, saya terjepit loh, ya, pasti akan langsung merespon, ya, tarik tangan, ya, seperti itu. Karena ya dia tidak akan menunggu rasa sakit dulu gitu, tapi karena ada sensor tekanan maka begitu juga panas dingin ya, termoreseptor itu panas dingin. Jadi kalau kalian pernah lihat berita ada orang yang tidak tahan rasa panas, tahan rasa dingin atau tahan rasa sakit, ya itu berarti sensor-sensoriknya itu ada yang putus atau tidak berfungsi sarafnya. Nah seperti itu. Ini ya input output pergerakan itu yang mempengaruhi itu kecepatan, keakuratan. Kemudian ada respon berbeda ya dari visual, auditory dan pain. Jadi secara mata itu kita sekitar 200 milisecond. Kemudian dari telinga pendengar itu 150 milisecond. Pain itu 700 milisecond. Soal yang di atas ini ya, yang kecepatan dan keakuratan, pergerakan itu kalian bisa lihat bahwa biasanya makin cepat keakuratannya itu makin rendah ya. Makin cepat makin rendah keakuratan. Seperti itu. Walaupun mungkin dalam beberapa kasus ya kalau dilatih bisa meningkat ya, cepat dan makin akurat. Itu lain lagi ya. Tapi secara umum biasanya kecepatan dan keakuratan itu berbanding terbalik ya. Ada yang main PUBG ya, sama kayak lagi push rank ya, Mobile Legend, biasanya makin cepat musuhnya makin kurang akurat ya. Makanya ada yang suka bilang ya, makanya kalau lihat sekarang, oh ya, handphone game sekarang kan banyak yang mempromosikan layar refresh rate 90 MHz, 120 MHz ya, dengan asumsi bahwa jika dia makin lancar, makin smooth ya, respon kita makin bagus ya, respon jempol kita makin bagus gitu maksudnya ya, jempol kita makin bagus. Walaupun ya itu tergantung orangnya juga sih. Kalau mata kita yang lihat sama tangan kita kadang-kadang ada delay ya. Mata kita sudah lihat, oh iya musuh datang, tapi tangan kita terlambat ya, akhirnya mati seperti itu. Karena ya itu ada ini antara visual, auditory dan pain. Makanya biasanya coba kalian main game suaranya dimatikan, terus ada hilang gitu, antara hilang sensasinya dengan ya responnya kadang-kadang berkurang. Karena biasanya kita lebih cepat merespon dengar dibandingkan melihat. Kayak ini 200 milisecond dan 150 milisecond ya, seperti itu. Oke, ini udah masuk ke memori. Jadi tadi ini bagaimana untuk I/O, untuk input output, ada pertanyaan? Silakan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Siapa yang raise hand? Oke. Silakan. Sadai. Baik, Ner, di sini saya izin bertanya tentang pendengaran, Ner. By the way, tadi angkatan yang berapa yang Sadai? 2021 atau? Apa, Ner? Sadai angkatan berapa Sadai? 2021, Ner. Oh ya, oke. Soalnya ini kan gabung. Ya, bagaimana pertanyaan? Soalnya saya lagi catat soalnya. Oke. Bagaimana pertanyaan? Di sini saya ingin bertanya tentang amplitudo atau kekuatan suara manusia. Apakah kekuatan suara manusia itu dapat melebihi dari frekuensi 20 Hz atau sampai 20
kHz. Ya, kenapa 20 Hz sampai 20 kHz frekuensinya? Kenapa pertanyaannya? Jadi kekuatan suara manusia itu dapat melebihi sampai 20 Hz sampai 20 kHz. Ya. Yang menjadi pertanyaan, sorry. Pertanyaannya, apakah kekuatan suara manusia itu dapat melebihi frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz? Oh, oke. Terima kasih. Ya, benar. Jadi begini. Kalau 20 Hz dan 20 kHz itu kan adalah batas pendengaran kita, ya. Jadi berarti dari telinga. Sedangkan untuk suara, ya, itu kan dari pita suara kita, dari kerongkongan. Terus terang saya belum pernah mendengar karena di sini frekuensinya 20 kHz. Sedangkan kalau di manusia itu untuk suara atau pita suara yang kita keluarkan, saya terus terang belum mencarinya, belum pernah membacanya karena di input output ini pita suara tidak masuk gitu, ya. Tapi menurut saya kalau ada yang bisa sampai kayak penyanyi Maria Carey atau siapa gitu, yang bisa sampai 9-10 oktav, ya. Berarti kalau 9-10 oktav itu kan do re mi fa sol la si do nya itu sampai 9 kali berarti, ya, sampai 10 kali. Nah, itu seharusnya bisa sampai, ya, Sadai, karena kan 20 Hz sampai 20 kHz itu adalah batas pendengaran, ya. Kalau penyanyi itu bisa menyanyi di atas itu, berarti dia sudah bukan suara manusia lagi itu, ya. Kayaknya sudah tim Avenger kayaknya itu, ya. Kalau dia bisa sampai di atas 20 kHz. Karena selama dia bisa menyanyi sampai entah itu saya kurang tahu juga batasannya. Nanti saya akan coba cari, ya. Apakah berapa hertz sih itu 9 oktav, 10 oktav atau gitu. Tapi selama kita bisa mendengar atau juri bisa mendengar, berarti harusnya itu masih dalam batas 20 kHz. Tapi kalau lebih dari itu saya rasa tidak bisa. Karena di atas itu kita sendiri sudah tidak bisa mendengarnya. Seperti itu. Oke, bagaimana Kak Sadai? Ya, benar. Terima kasih, benar. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Jika tidak, lanjut. Ya, silakan, Kamel. Ner, izin bertanya, Mer, DP jawaban terkirim di chat boleh, Ner? Biar jelas. Oh, coba bertanya. Nanti coba saya jelaskan sambil saya kirim juga di chat. Coba. Apa pertanyaannya? Ada di chat, Ner, pertanyaan. Oh iya, ini pertanyaan berhubungan dengan penglihatan mata menerima cahaya dari output komputer. Jadi pertanyaan, apakah ada efek samping terhadap mata karena menerima cahaya dari komputer? Oke. Jadi begini, kalau kita yang sering-sering bermain atau sering pakai komputer kan pasti suka dibilang bahwa tidak bagus. Ya benar. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, pendengaran, penglihatan. Nah ini hal yang mempengaruhi, ya. Kenapa dikatakan kalau kita main laptop, main handphone itu sebaiknya ada cahaya lain? Kenapa? Karena ini, ya, karena hal yang mempengaruhi penglihatan kita, ini luminance ini, begitu juga brightness, terutama luminance dan brightness. Tidak bisa dipungkiri bahwa cahaya laptop, cahaya handphone itu pasti ada radiasi, ya. Jika kita terlalu banyak melihat, menatap, ya, apalagi di kegelapan malam itu, terus cahaya satu-satunya hanya dari handphone, itu pasti ada efek, ya. Pasti ada efek, Karmel. Oke, Menir, makasih. Ya, dan dalam jangka panjang itu ini ya, tidak bagus ya, tidak bagus buat mata. Makanya kenapa kalau dibilang kita mau main atau main handphone atau main laptop, sebaiknya ada sumber cahaya lain sebagai apa ya istilahnya, sebagai
Katanya supaya tidak fokus ya, cahaya yang dari laptop dari handphone itu tidak fokus di mata kita. Begitu. Memang sih kalau kita sekarang pakai biasanya untuk jangka pendek tidak terasa, tetapi untuk jangka panjang biasanya ada yang bisa mengganggu saraf mata ya. Ada yang matanya jadi seperti suka perih, suka berkedip-kedip ya. Suka nggak enak ya, itu biasanya pengaruh. By the way, karena angkatan berapa kan? Angkatan 2021. Oke. Lanjut dulu ya. Tidak ada. Biasanya sih memang kalau lagi begini jarang pertanyaan. Misalnya kalau sudah mau ujian baru banyak pertanyaan misalnya. Dari pengalaman saya tahun-tahun sebelumnya selalu begitu. Setiap kali ada materi pasti ada pertanyaan. Tidak, jelas ya. Kalau sudah lewat baru ternyata banyak sekali pertanyaannya. Apalagi sudah mau ujian atau sudah ada tugas. Saya mau bertanya waktu itu. Nah, saya merasa ya. Saya ingat ya. Saya belum. Nah, tapi pada waktu saatnya tidak ada pertanyaan. Nah ini ya. Jadi ini sekarang kita masuk ke materi memori. Jadi secara tidak langsung atau sadar tidak sadar kita punya memori jenis punya 3 jenis memori seperti ini ya. Yaitu adalah memori sensori, jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Tunggu sebentar. Salah ini. Sebentar. Saya lagi ambil screenshot. Ini yang tidak ada video ini saya anggap ini ya. Dari tadi saya perhatikan ini banyak yang tidak aktif ini video ini. Ya. Oke. Saya ambil screenshot tadi. Dokumentasi. Ini ada sekitar berapa ini dari banyak. Oke, lanjut. Oke, jadi ini bentar. Jadi memori sensori itu, nah ini susahnya kalau. Oke. Ini. Jadi memori sensori itu ada 3. Ya ada ekonik, ada ekoik, dan haptik. Jadi ekonik itu berdasarkan mata, ya. Ada berdasarkan pendengaran ekoik, dan haptik itu biasanya perasa, ya. Jadi memori sensori ini biasanya terupdate setiap saat, ya. Setiap saat. Jadi kalau kita belajar misalkan atau kita melihat sesuatu, ya, makin banyak kita lihat, biasanya berubah, ya. Kita makin ingat. Contohnya kayak ini. Memori sensori itu misalkan kita lagi menjumlah gitu, atau kita lagi melihat, suka ada yang pesan menu gitu, pergi ke kafe gitu, pergi ke warung papai mungkin, ada yang sudah di Tondano mungkin ada warung papai, atau ke apa itu yang suka banyak snack, ya. Kalau kita lihat menu itu pasti kan ini, suka kadang-kadang suka menjumlah harga, ya. Jadi kalau kita perhatikan harganya di atas, oh ini 17.000 tambah 9.000, ya. Itu kita memori sensorinya jalan, karena kita melihat harganya, ya. Kita menghafal 19.000 di atas, dijumlahkan dengan 11.000, tambah 9.000, nah itu begitu. Ya angka yang agak susah kalau kita biasanya menilainya itu harganya
ganjil gitu. 17.350 tambah 11.750 tambah ada pisang 9.175. Begitu ditanya berapa jumlahnya, hitung sendiri Jo. Terus begitu jumlah, ya seperti itu. Nah, kalau memori jangka pendek, ya, memori jangka pendek ini adalah memori kerja yang kalau kalian lihat ini ada waktu akses ya 70 milisecond dan hapusnya 20 milisecond, kapasitas terbatas, mengukur kapasitas, mengingat berturut dan diperbarui oleh memori yang baru ya. Ini contohnya apa ya? Ini contohnya kalau kita seperti lagi menjumlah ya, lagi mengingat, lagi berjalan ya. Kita lagi pergi ke suatu tempat itu, biasanya kita akan mengingat ya. Digabungkan dengan memori sensori. Ada nggak yang pernah bilang begini? Masih ingat nggak ke rumahnya Mansyah misalkan? Oh iya, tadi saya sudah lihat itu warung tadi yang kita lewat, itu yang kemarin saya pergi pasti lewat situ. Jadi kita terus lagi ke depan ya. Terus ke depan lagi, dia akan ingat, oh iya sesudah warung tadi akan ada pohon kelapa, sudah pohon kelapa, pohon salak, sudah pohon salak, pohon nangka, sudah pohon nangka. Ya, pohon apa lagi? Pohon apel, ya, sudah pohon apel, ada rumah, ada pos jaga, sudah pos jaga belok kiri ya situ. Ya. Itu kita menggunakan memori jangka pendek atau memori kerja, ya. Ditambah digabungkan dengan memori sensori, ya, memori sensori kita. Ya. Seperti itu. Kalau memori jangka panjang, ya, kalau memori jangka panjang itu adalah dia menyimpan informasi yang pernah diketahui. Kalau ada yang tanya, kapasitas ini tak terbatas. Sekolah yang bertanya, kalau tak terbatas, ya, terus kenapa saya tidak bisa mengingat pada waktu saya masih umur 9 tahun, misalkan. Ya. Sebenarnya itu bukan tidak bisa mengingat, tapi banyak menurut para ahli itu memori itu sebenarnya terkubur di bawah, ya, terkubur di bawah. Jadi makin lama dia tidak pernah diakses, makin butuh waktu untuk mencarinya, ya. Kalau kalian istilahnya pernah pergi ke gudang, misalnya kalau ke gudang ya, ada tumpukan kertas, mungkin itu kertas paling bawah ya. Kalau kayak mungkin kertas turin, mungkin dari 500 lembar dia mungkin ke lembaran ke-9 anggaplah, ya kan? Lembaran ke-9. Sedangkan kalian ini umur berapa ya? 20, 21, 19, 19. 19 mungkin ya. Ya, 17 lah diskon. Ya. Karena sepertinya bilang 20 tidak menerima kan kalau 20. Ya jadi 17 lah. Ya. Kalau 17 berarti kalian itu ada sekitar 8 lembar berarti ya. Kalau 1 tahun itu cuma 1 lembar. Kalau 1 tahun itu ada 365 lembar gitu. Setiap hari kan. 1 tahun ada 365 lembar. Berarti kalian akan kali 9 ke 17. Berarti 8 ya. 8 kali 365 lembar ya. Kalian akan mencari di tumpukan seperti itu ya. Jadi dia tidak hilang, tetapi menurut para ahli dia itu adalah tertimbun di bawah, ya, tertimbun di bawah. Jadi butuh usaha, butuh effort, ya, seperti itu. Jadi kalau kalian lihat di sini, di proses dari memori jangka panjang. Jadi ini adalah proses yang terjadi di memori jangka panjang, ya. Memori jangka sensori dan memori jangka pendek hampir tidak ada proses, tetapi memori jangka panjang dia punya proses ini, menyimpan, melupakan, mengambil kembali, ya. Jadi ini menyimpan itu rehearsal dari STM ke LTM. Nah, jadi ada pertanyaan mungkin ya, kalau mata kuliah saya itu adalah mata kuliah teori. Jadi kalau mata kuliah teori itu adalah harus banyak membaca, ya. Kalian tidak bisa mengingat semua materi saya selama 1 semester jika kalian baru membaca saat mau ujian. Karena ini apa ya, ini proses menyimpan, ya. Proses menyimpan itu dari kalian baca dari short term memory ke long term memory, ya. MK teori itu tidak bisa kalian kuasai kalau tidak banyak baca, ya. Makin sering dibaca, makin sering diulang atau direhasal, dia akan makin tersimpan. Beda dengan mata kuliah eksakta, ya. Kalau mata kuliah eksakta kayak apa kalian? Aljabar linear, seperti itu mungkin, ya.
itu harus dimengerti, dipahami. Makin banyak dikali dicoba, menguasai, dan tidak perlu hafal. Tapi kalian mengerti jalannya, mengerti caranya, sudah jadi, ya seperti itu. Kalau mata kuliah yang perlu skill, misalkan mata kuliah pemrogramannya, itu harus banyak dicoba. Makin banyak dicoba, makin terlatih. Tapi kalian bukan hafal, tetapi kalian itu sebenarnya bukan dihafal, tetapi kalau mata kuliah pemrograman itu karena kalian makin banyak menghadapi suatu masalah, caranya bagaimana, kalian akan terasas dengan sendirinya skillnya, ya. Nah, jadi untuk mata kuliah teori, saya itu ya tetap mengharapkan kalau itu baca-baca. Ya. Makin banyak baca, makin rajin baca, makin sering baca, ya dia akan ingat. Ya, seperti itu. Nah, ini lihat ini. Waktu hipotesa semakin optimal seiring dengan waktu, susunan dan arti pembiasaan menggunakan dalam mengingat. Ya, itu. Nah, ini pasti proses ini paling banyak orang suka ini. Proses melupakan. Asik. Ya. Entah melupakan kejadian buruk, melupakan mantan, ya, melupakan apa gitu, ya. Lihat ini, ya. Ini berkaitan dengan tadi loh, bahwa memori jangka panjang itu kapasitasnya tidak terbatas, ya, tidak terbatas, ya. Jadi di sini adalah penghilangan secara bertahap dalam waktu yang lama, ya. Informasi lama digantikan informasi yang lebih baru, dipengaruhi emosi, ya. Kadang-kadang poin ketiga itu paling sering, pengaruhi emosi, ya. Karena emosi inginnya melupakan, ya. Melupakannya 1 hari, lusanya ingat lagi. Nah, ini repot. Atau 1 minggu lupa, minggu kedua langsung ingat lagi, ya. Itu. Jadi pada dasarnya memori di long LTM itu tidak bisa hilang, ya. Tetapi ini waktu yang lama ini sangat lama, ya, kalau dia akan hilang. Tapi kalau kita masih teringat lagi, dia akan secara itu muncul lagi, ya. Kecuali kalau memori itu atau informasi itu yang poin kedua, ya, diganti dengan informasi yang lebih baru, seperti itu. Atau yang ini, yang ketiga. Kalau ketiga ini biasanya kalau orang bilang kadang-kadang ada kejadian dramatis, trauma, seperti itu mungkin, ya. Tetapi jika tidak ada itu, maka dia tidak akan hilang sebenarnya, ya, tidak akan hilang. Mengambil kembali ini, ya, berdasarkan suatu situasi kondisi alat bantu, pengenalan kembali dengan informasi yang sudah pernah dialami sebelumnya, ya. Ini kayak saya kasih contoh yang tadi, ya. Kita kadang-kadang kalau pergi ke suatu tempat, kita tidak, kalau ditanya, kamu tahu nggak pergi ke rumahnya Karmel misalnya? Oh, nggak tahu, tapi kalau sudah di lokasi, kayaknya bisa ingat. Nah, kadang-kadang kita begitu, ya. Dari rumah kita nggak tahu, tapi sudah sampai di masuk kampungnya, oh ya, ingat kayaknya 10 tahun lalu pernah datang. Waktu itu ingat masih ada pohon mangga. Ternyata pohon mangganya sudah ditebang. Nah, langsung lupa ingatan. Nah, langsung bingung. Seperti itu. Ya. Kan kita banyak begitu. Oh ya, kita ingat tempatnya, ya. Ada pohon, ada rumah, ada tiang listrik, ya. Ternyata pohon sudah ditebang, tiang listrik sudah dipindah, rumah sudah dibongkar. Nah, langsung hilang jalan. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu adalah proses-proses di memori jangka panjang. Oke, ini nanti berikut ini. Ada pertanyaan? Kenapa saya nggak bisa lihat dia langsung? Ya, silakan Yunita. Yunita. Tunggu. Iya, iya benar. Benar, saya bertanya, benar. Apakah fenomena deja vu ini berkaitan dengan memori manusia? Gimana, sorry? Apakah fenomena deja vu ini berkaitan dengan memori manusia yang terjadi di masa depan? Yunita, angkatan berapa Yunita? Angkatan 2021, benar. Iya, memang angkatan 2021 lebih rajin nih pertanyaannya. Oke, terima kasih Yunita pertanyaannya. Kalau angkatannya masih masa, mereka lebih kalem misalnya. Oke, saya jawab dulu. Memang ini deja vu ini ada yang bilang ada berhubungan dengan otak, ya. Ada berhubungan dengan otak, ada berhubungan dengan emosi, ada berhubungan dengan
kalau ditanya berhubungan dengan panca indera atau input output, ya saya kurang paham. Tapi menurut saya, kalau ini pendapat pribadi ya, menurut saya tidak ada hubungan dengan I/O ya, dengan I/O input output. Tetapi menurut saya banyak berhubungan dengan memori dan emosi, ya. Karena deja vu itu cenderung kita seperti tadi, ya, ke memorinya jangka panjang biasanya, atau LTM. Karena deja vu itu kita tidak pernah secara ilmiah, saya belum tahu sampai di mana penelitian tentang deja vu, tapi kebanyakan dari pengalaman kita, kebanyakan deja vu itu kita begitu melihat sesuatu, kita langsung seperti merasa teringat yang entah somewhere, somehow, somewhere, ya. Oh, itu pernah terjadi. Jadi dengan kata lain, kalau itu merupakan di memori jangka pendek atau sensori, berarti kan harusnya belum lama terjadi dong, ya, belum lama terjadi, dan pasti ada hubungan dengan ingatan kita yang barusan, yang cenderung harusnya menurut saya kita tidak akan lupa. Tetapi karena ini dia entah kapan, ya itu bisa jadi itu memori jangka panjang yang bisa aja 5, 10 atau kapan yang kita merasa mungkin pernah, ya. Kalau tentang konsep deja vu yang orang bilang mungkin itu adalah kejadian yang berulang, ya, atau time travel, nah itu saya angkat kaki itu, ya, saya angkat tangan. Oke, oke, Yunita. Terima kasih, Benar. Oke, silakan. Firmansyah. Net, ingin bertanya, Ya, Net. silakan. Ini kan membahas tentang memori, Net. Kan memori itu ada hubungannya dengan manusia. Apakah yang jadi pertanyaan di sini, Net, apakah daya tangkap manusia atau daya ingat manusia itu terdapat di memori sensorika atau memori jangka panjang atau jangka pendeknya? Oke, terima kasih pertanyaan. Kalau saya menangkap, maksud dari afirmasi adalah bahwa apakah kemampuan kita menghafal atau mengingat atau mengerti sesuatu berhubungan dengan memori atau tidak? Itu kan maksudnya? Iya, itu kayak yang afirmasi maksudkan? Iya, sepertinya itu yang afirmasi maksudkan ya. Apakah kemampuan memori kita berhubungan dengan kemampuan kita untuk mengingat, untuk menghafal, dan lain sebagainya? Iya, Kalau Net. menurut saya ya, itu ada berhubungan juga dengan IQ, ya, berhubungan dengan IQ. Jadi kalau kita lihat atau baca teori-teori tentang pembelajaran, ya, kemampuan kita memori itu kan hanya sebagai daya tampung. Hanya sebagai media, ya, media untuk penampungan. Jadi kemampuan kita, kecakapan kita, atau apa ya, keakuratan, apa yang semua kita dalam menghafal, mengingat, itu bukan hanya ditentukan oleh memori saja, tetapi juga oleh intelijensia kita, ya, IQ kita, EQ kita, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya kemampuan dari memori jangka pendek atau sensori atau memori jangka panjang, tetapi lebih ke IQ kita, ya, menurut saya begitu. Tetapi seperti saya bilang, kalau yang kita masukkan itu kebanyakan adalah berhubungan dengan teori, dengan konsep, dengan apapun, menurut saya selama kita rajin untuk membaca berulang, berusaha untuk memahami, itu tidak akan jadi masalah, ya. Ingat bahwa, ya, seperti banyak kata banyak pendidik, ya, bahwa tidak ada yang bodoh, nah, yang ada yang malas, ya. Seperti itu sebenarnya. Ya.
Oke, ada pertanyaan lain? Ada benar. Dari siapa ya? Siapa? Sebentar. Ini dia, ya, Libertin. Ya benar. Ya, Izin mau bertanya. Bagaimana proses memori jika sesuatu hal yang sulit untuk diingat tapi dipaksakan untuk diingat? Oke. Libertin angkatan berapa, Libertin? Angkatan 2021. Nah, Oke, saya akan coba jawab pertanyaan. Jadi, jika ada sesuatu yang kita susah untuk diingat, tetapi dipaksakan untuk mengingat. Saya agak, maksudnya ini dipaksakan, apakah karena memang dipaksakan karena ada suatu paksaan, atau karena dari kita sendiri yang mau mengingatnya? diri sendiri benar. Oh ya, kalau dari diri sendiri, menurut saya itu akan, karena seperti tadi di teori ya, bahwa secara memori jangka pendek kan pasti dari sensori ada memori jangka pendek baru memori jangka panjang. Sesuatu yang susah kita ingat itu pasti dia akan tertahan di memori jangka pendek, ya. Karena secara emosi kita tidak mau mengingat, tetapi karena dipaksakan dia akan teringat di jangka pendek. Tapi belum sampai ke jangka panjang, ya, ke LTM. Karena kalau kita mau ke LTM itu harus ya harus kita ingat berulang-ulang, harus kita apa dengan situasi, maka akan teringat. Tapi kalau tidak dipaksakan, maka ya tidak akan jadi, ya, tidak akan teringat, gitu. Seperti itu kira-kira. Ya benar, makasih benar. Oke, sudah jam 10 ya. Saya mau screenshot dulu, mau dokumentasi dulu. Jadi kira-kira materinya seperti itu ya untuk hari ini. Ya, hari ini materinya seperti itu. Nanti kita akan bahas soal tugas. Tapi sebelum itu saya akan screenshot dulu untuk yang hadir. Sebentar ya. Bener, sorry bener. Sorry bener, tadi kita angkatan 2017. 2000 berapa? Angkatan 2017 bener. So, lupa bilang bener. Firmansyah. Iya. Oke, sebentar. Ini dia kenapa galerinya kecil-kecil ya? Oh, nggak bisa di ini lagi. Oke, sebentar. Ada yang lain kayaknya coba menjauh sedikit dari DP kamera. Yang ada tidak kelihatan dia punya orang. Yang kelihatan cuma dia punya rambut, ada yang kelihatan cuma dahinya, ada yang kelihatan plafon, ada yang kelihatan pintu. Coba bisa mengukur Inka, contoh Inka, coba Inka mundur sedikit Inka. Inka mundur sedikit, kemudian apa nih? Abdul M mundur sedikit. Dewi juga mundur sedikit. Adesian juga mundur sedikit. Saya nggak tahu ini hanya di tampilan saya atau di kalian juga nggak bisa lihat. Kalian punya itu. Oke, sebentar. Nah, sekarang oke. Jacqueline. Mundur sedikit Jacqueline. Nah, saya heran, kalian tuh bisa lihat nggak sih di kamera kalian, di layar? Oh, kalian tuh kadang-kadang ada yang dia punya foto cuma di plafon, ada yang cuma di rambut, ada yang cuma di dahi. Jacqueline, mundur sedikit lagi Jacqueline. Jacqueline K. Mundur sedikit Jacqueline. Nah, supaya bisa kelihatan wajah Anda. Nah. Oke, sebentar, lanjut.
Ada berapa page ini? Ini tumben sekarang. Kayaknya pada hidup kameranya. Tadi nggak pada hidup kameranya. Ini penjelasan. Alvaro mundur sedikit, Alvaro mundur sedikit. Mesiasi juga mundur sedikit. Desta juga mundur sedikit. Nah, tambah lagi Desta mundur sedikit. Anda yang mundur, bukan kameranya yang mundur. Saya kelihatan wajahnya nggak kelihatan, Desta. Nah, saya perlu wajah Anda. Saya perlu wajah kalian gitu ya. Saya bukan perlu plafon atau pintu atau rambut. Tambah lagi Desta, mundur lagi Desta sedikit. Kalau takut itu handphone mau pegang bagaimana, ya taruh itu handphone, terus Anda yang mundur. Rachel juga, Rachel mundur sedikit, Rachel. Oke, sebentar. Nah, sebentar. Ini page berapa ini? Oke, page berapa? Lanjut, Putri. Putri mundur, Putri. Franklin mundur. Wiki juga mundur. Wiki cuma dari mata sampai poni. Wiki. Nah. Cornelis juga mundur sedikit, Cornelis. Ricardo. Plafon Ricardo, lebih banyak Ricardo. Putri, belum dapat Putri pemuka. Franklin juga belum dapat. Masih rambut yang dapat. Kalian ini kan pakai kamera depan ya? Kenapa nggak bisa lihat, nggak bisa ukur gitu? Franklin belum, Franklin. Mundur lagi Franklin. Putri, mundur lagi Putri. Kan bisa lihat wajah saya gitu. Nah, coba kalian atur bisa kelihatan wajah. Nah, bisa. Kalian mundur sedikit supaya wajahnya bisa full. Karena yang saya screen capture cuma ketangkap dari poni sampai mata atau dari poni sampai hidung gitu. Nah, kalau takut mau pegang itu handphone, ya taruh juga di mana kek, terus kalian mundur gitu. Supaya kan nggak mungkin tangan kalian 2 meter gitu panjangnya. Ini Galileo, kenapa Galileo hilang? Galileo hilang lagi. Oke, bentar. Ini berikut Putri, tidak ada video. Viko, Roylan, tidak ada video. Krishna mundur sedikit, Krishna. Kemudian ini siapa ini? 19210058. Ya. Bagaimana? Siapa itu? Kenapa namanya 19210058? Sudah bisa ganti? Iya, sudah bisa ganti, Mir. Pasti daftar pertama ini pakai ini. Iya, Mir. Mau coba. Oke, Roland, mana Roland punya foto? Nah, ada foto, punya video, nah ada Jorkaf, nah ada punya video. Putri mundur lagi, Putri sedikit, Putri. Nah, oke. Bentar. 1, 2. Masih ada lagi. Bentar. Ini Devries dengan Viko, tidak ada video. Ya, capture sudah. Dan tadi nggak ada.